Salam saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus selalu melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan memohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di dalam pembacaan Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13, kisah ini menceritakan hal kerajaan surga yang seumpama 10 gadis. Ke-10 gadis tersebut membawa pelitanya untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 gadis yang bijaksana membawa pelita dan sekaligus minyak dalam buli-buli mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Pada saat mereka menunggu mempelai, mereka tertidur karena mempelai yang ditunggu tidak datang-datang juga. Pada saat tengah malam, ada yang berseru dan memberitahu bahwa sang mempelai akan datang. Lalu para gadis terbangun dan bersiap-siap untuk menyambut sang mempelai. Para gadis bodoh menyadari bahwa pelita mereka hampir padam dan mereka sama sekali tidak memiliki minyak cadangan. Lalu mereka meminta minyak kepada para gadis bijaksana, tetapi gadis-gadis bijaksana tidak memberikannya dan menyuruh mereka untuk membelinya kepada penjual minyak. Pada waktu gadis-gadis bodoh pergi membeli minyak, datanglah sang mempelai lalu memulai perjamuan kawin dan menutup pintunya. Gadis-gadis bodoh yang akhirnya tiba belakangan tidak diberi izin untuk masuk dan mengikuti acara perjamuan kawin. Pelita merupakan terang firman Tuhan yang memberikan penerangan bagi setiap langkah hidup kita. Kita tidak akan dapat berjalan lurus di dalam dunia yang gelap ini tanpa terang firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana mungkin kita dapat berjalan ke arah yang benar jika berjalan dalam kegelapan? Jangan pernah berjalan, bekerja, mengambil keputusan tanpa hidup dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu, jagalah agar kita senantiasa mempunyai minyak yang cukup, sehingga pelita yang kita bawa dapat terus menyala. Bagaimana agar kita dapat selalu memiliki minyak sehingga pelita kita dapat terus menyala? Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama, baca firman Tuhan. Jangan lupa untuk membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Baca firman-Nya setiap hari agar terangnya senantiasa menyala di dalam hati kita. Terang firman Tuhan yang terus menyala akan menyingkapkan segala kegelapan yang ada, sehingga kita dapat diperbaharui hari demi hari. Hidup kita akan diubahkan. Yang dahulu merupakan manusia yang penuh dosa, tetapi saat ini menjadi manusia baru. Firman-Nya akan menyucikan hidup kita,
sehingga membuat kita layak menghadap tahta kerajaan surga dan memanggil, "Ya Aba, ya Bapa." Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman-Nya setiap waktu. Firman-Nya akan memberi kita kekuatan dan sukacita yang penuh dalam menghadapi berbagai macam masalah dan pencobaan. Firman-Nya akan memberikan pengharapan sehingga kita akan tetap berdiri dalam gelombang badai yang datang menerpa. Firman-Nya juga yang akan mengingatkan kita jika kita mulai berbuat salah atau menyimpang dari jalannya. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ternyata sudah berjalan di jalan yang salah. Firman-Nya akan menolong hidup kita, sehingga kita akan senantiasa bertindak hati-hati dalam setiap langkah hidup kita. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Terapkan firman-Nya dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lingkungan sosial. Jangan mau kompromi dengan kegelapan dunia dan segala kenikmatan yang ditawarkan. Dengan melakukan firman-Nya, Tuhan akan memberkati setiap langkah yang kita jalani. Dia akan membuka jalan dan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Keberuntungan akan menyertai hidup kita. Dan kita akan melihat begitu banyak pintu-pintu yang dibukakan bagi kita, sehingga berkat-Nya berkelimpahan dalam hidup kita. Tidak hanya itu saja, bahkan Tuhan juga membuat kita menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Tetaplah baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Maka pelita itu akan senantiasa menyala dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nama Yesus dimuliakan adanya. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.